Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Albert Elisha Putra, Diana Ika Fahira, Hanan Alfiatul Hasanah, dan saya sendiri Muhammad Rafiq Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi yang telah dibahas. Materi yang pertama yaitu hak asasi manusia dan wawasan Nusantara. Hak asasi manusia. Definisi hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar hak asasi manusia awalnya tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Sedangkan hak asasi manusia menurut Tilar pada tahun 2001 adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Kemudian ada contoh hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. Yang keempat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan atau memperoleh pekerjaan. Kemudian sejarah terbentuknya hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau lebih dikenal dengan Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejak perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Kemudian Franklin Delano Roosevelt atau yang lebih dikenal dengan Presiden Amerika yang ke-32 meringkaskan paling tidak terdapat 4 kebebasan atau the 4 freedoms yang harus diakui, yakni freedom of speech atau kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, freedom of religion atau kebebasan dalam beragama. Yang ketiga, freedom from want atau kebebasan dari kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu freedom from fear atau kebebasan dari rasa takut. Kemudian konsep hak manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak-hak anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR RI nomor 17 MPR tahun 1998. Hak-hak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri dari yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak keluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga, hak mengembangkan diri, yang keempat, hak memperoleh keadilan, yang kelima, hak atas kebebasan pribadi, yang keenam, hak atas rasa aman, yang ketujuh, hak atas kesejahteraan, dan yang ke-8, hak turut serta dalam pemerintahan. Kemudian materi selanjutnya itu wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara menurut Garis Besar Haluan Negara atau yang lebih dikenal dengan GBHN pada tahun 1998 yang menyebutkan jika wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, dijelaskan dalam dokumen ketetapan MPR tahun 1999 mengenai wawasan Nusantara yang berbunyi, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian ini adalah tujuan wawasan Nusantara yang dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu tujuan wawasan Nusantara nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu tujuan kedua yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri, kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera dalam Undang-Undang 1945. Yang terakhir yaitu tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dari terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Diana Ika Fahira. Padanya dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu ketahanan nasional dan hubungan agama dan negara. Ketahanan nasional. Definisi ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari asal kata tahan, yaitu menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah national resilience yang mengandung pengertian dinamis dibandingkan pengertian resistance dan endurance. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Konsep ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan ketahanan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, selaras dan serasi dalam segala aspek kehidupan secara utuh
dan menyeluruh serta terpadu berdasarkan Pancasila UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Hubungan agama dan negara. Definisi agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama yang memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Diskursus dan praktik keagamaan. Pada abad ke-19 dan ke-20, praktek akademik perbandingan agama membagi keyakinan agama ke dalam kategori yang didefinisikan secara filosof sebagai agama-agama dunia. Namun beberapa sarjana baru-baru ini telah menyatakan bahwa tidak semua jenis agama yang harus dipisahkan oleh filosofi yang saling eksklusif, dan selanjutnya bahwa kegunaan menganggap praktek filsafat tertentu atau bahkan menyebut praktek keagamaan tertentu ketimbang budaya, politik, atau sosial di alam yang terbatas. Daftar gerakan-gerakan keagamaan yang masih aktif yang diberikan di sini merupakan upaya untuk meringkas pengaruh regional dan filosofis yang paling penting adalah pada masyarakat lokal. Tetapi tidak berarti keterangan lengkap dari setiap umat beragama juga tidak menjelaskan elemen yang paling penting dari religiusitas individu. Byron Blaine menegaskan bahwa salah satu alasan penting menonjol untuk kebangkitan sekuler dalam pemikiran Barat adalah reaksi terhadap kekerasan agama dari abad 16 dan 17. Dia menegaskan bahwa sekuler adalah cara hidup dengan perbedaan agama telah menghasilkan begitu banyak horor. Dalam sekularitas, entitas politik memiliki surat perintah untuk membuat keputusan independen dari kebutuhan untuk menegakkan versi tertentu ortodoksi agama. Hubungan agama dan negara di Indonesia. 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen atau Protestan, dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Kepres nomor 6 tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia. Kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya mengatakan kelima agama tersebut. SK tersebut kemudian dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hanan Alfiatul Hasnah. Konsep otonomi daerah atau good governance. Konsep otonomi daerah. Definisi otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan
otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah antara daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik secara fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Tujuan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Good governance. Definisi good governance. Good governance bisa diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa good governance tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah atau LSM dan juga menyangkut sektor swasta. Jadi, istilah good governance tidak hanya ditunjukkan kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, tetapi juga ditunjukkan untuk masyarakat dan sektor swasta di luar birokrasi yang terus menuntut penyelenggaraan good governance pada negara. Ciri-ciri good governance. United Nations Development Program atau UNDP menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu mengikut sertakan semua transparansi, bertanggung jawab, efektif, dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas publik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Prinsip-prinsip good governance. Sudarmayanti dalam Good Governance, Kepemimpinan yang Baik, menulis terdapat 4 prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri-ciri kepemimpinan yang baik, yaitu pertama, akuntabilitas. Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Yang kedua, transparansi. Kepemimpinan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang ketiga, keterbukaan. Menghendaki keterbukaannya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
Yang keempat, aturan hukum. Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat tetap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Penyelenggaraan good governance di Indonesia. Penerapan good governance tidak lepas dari visi bangsa Indonesia. Pemerintahan yang baik akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Hanan Alfiatul Hasanah. Globalisasi. Definisi globalisasi. Globalisasi adalah penyebaran produk teknologi informasi dan pekerjaan tanpa adanya batasan negara atau budaya. Terjadi akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan makin bias. Contoh globalisasi paling nyata selain lewat ekonomi, juga bisa terlihat dalam bidang teknologi media sosial, seolah menghilangkan batasan antara negara. Penggunaan di seluruh dunia bisa berteman atau merasakan sensasi seolah berada di wilayah lain lewat media sosial. Setelah Facebook, kini TikTok menjamur. Menurut Statista.com, aplikasi video singkat buatan Cina itu menjadi raksasa teknologi dengan jumlah penggunaan sebesar 689,17 juta user pada 2020. Anthony Giddens menerangkan globalisasi adalah hubungan sosial antara penduduk di dunia menghubungkan rentetan peristiwa hingga berdampak timbal balik antara satu wilayah dengan lainnya. Akhirnya berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Dengan kata lain, batas dan jarak menjadi bias sekarang ini. Contoh globalisasi yang terjadi. Globalisasi ekonomi merupakan perkembangan sistem perdagangan di dalam pelaku transnasional seperti korporasi atau LSM. Globalisasi keuangan dapat dikaitkan dengan kebangkitan sistem keuangan global dengan pertukaran keuangan internasional dan pertukaran moneter. Pasar saham, misalnya, adalah contoh dari dunia global yang terhubung secara finansial. Ketika satu pasar saham mengalami penurunan, hal itu mempengaruhi pasar lain secara negatif dan juga ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, globalisasi budaya. Mengacu pada interpenetrasi budaya yang sebagai konsekuensinya berarti negara-negara mengadopsi prinsip, kepercayaan, dan pakaian dari negara lain. Globalisasi politik. Perkembangan dan pengaruh yang tumbuh dari organisasi internasional seperti PBB atau WHO berarti tindakan pemerintah suatu negara bisa dipengaruhi oleh internasional. Misalnya saat ini negara-negara di dunia melawan COVID-19 yang mengikuti protokol yang dikeluarkan oleh WHO. Selanjutnya, globalisasi teknologi. Fenomena di mana jutaan orang saling terhubung berkat kekuatan dunia digital melalui platform seperti Facebook, Instagram, Skype, atau YouTube. Globalisasi geografis. Dengan transportasi dan penerbangan yang dibuat begitu mudah dan terjangkau, atau negara yang tidak memerlukan visa membuat perjalanan dunia tanpa batasan. Globalisasi ekologis menjelaskan gagasan untuk menganggap planet bumi sebagai satu kesatuan global yang harus dilindungi oleh semua masyarakat di dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.